Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Perbankan Syariah 1B, kelompok 4 yang beranggota Fiore Adelia dengan NIM 2052-31068, Husnul Khotimah dengan NIM 2052-31046, Moga Rahmawati dengan NIM 2052-31056, Hanifah Aminin dengan NIM 2052-31066, Vilanilna Azizah dengan NIM 2052-31067. Di sini kami akan menjelaskan tentang wawancara. Pengertian wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga biasa disebut dengan informan. Orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Pengertian wawancara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Charles Stewart dan Wibikes, yaitu wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Yang kedua, menurut Robert Kahn dan Channel, yaitu wawancara adalah pola khusus dari interaksi dimulai secara lisan untuk tujuan tertentu dan difokuskan pada daerah konten yang spesifik dengan proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan. Yang ketiga, menurut Sutrisno Hadi, wawancara adalah proses pembekalan verbal di mana dua orang atau lebih untuk menangani secara fisik. Orang dapat melihat muka yang orang lain dan mendengarkan secara telinganya sendiri. Ternyata informasi langsung alat pengumpulan pada beberapa jenis data sosial, baik yang tersembunyi atau laten atau manifest. Bentuk wawancara. Yang pertama, wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan berita. Yang kedua, wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan lewat pesawat telepon. Yang keempat, wawancara pribadi. Yang kelima, wawancara dengan banyak orang. Yang keenam, wawancara dadakan atau mendesak. Yang ketujuh, wawancara kelompok di mana serombongan. Yang kedelapan, wartawan mewawancarai seorang penjabat, seniman, olahragawan, dan sebagainya. Jenis wawancara terbagi 3, yaitu wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin. Tahap-tahap wawancara. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu 1. Menentukan maksud dan tujuan wawancara atau topik wawancara. Yang kedua, menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata. Yang ketiga, menentukan dan menghubungi narasumber. Yang keempat, menyusun daftar pertanyaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu 1. Mengucapkan salam. 2. Memperkenalkan diri. 3. Mengutarakan maksud dan tujuan wawancara. 4. Menyampaikan pertanyaan dengan teratur. 5. Mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara. 6. Mengakhiri dengan salam dan meminta kesediaan narasumber untuk dapat dihubungi kembali jika ada yang perlu dikonfirmasi atau dilengkapi. Yang ketiga, tahap penyusunan hasil wawancara. Laporan wawancara terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. 1. Tema atau topik wawancara. 2. Tujuan atau maksud dari wawancara. 3. Identitas narasumber. 4. Ringkasan isi wawancara. Isi wawancara dapat ditulis dalam bentuk dialog atau dalam bentuk narasi. Beberapa hal yang harus dihindari ketika proses wawancara berlangsung. Yang pertama, menyampaikan pertanyaan yang sudah umum atau pasti jawabannya. Yang kedua,
menanyakan pertanyaan yang inti jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Yang ketiga, meminta narasumber untuk mengulang-ulang jawabannya. Yang keempat, memotong pembicaraan narasumber. Dan yang kelima, bersikap lebih pandai dari narasumber. Syarat wawancara terdapat 3 bagian. Yang pertama, ada pewawancara atau wartawan. Yang kedua, ada narasumber atau orang yang diwawancarai. Yang ketiga, ada bahan yang dipertanyakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berwawancara adalah sebagai berikut. 1. Menentukan topik wawancara. 2. Menetapkan narasumber. 3. Menulis daftar pertanyaan. 4. Merencanakan kegiatan wawancara. 5. Mengidentifikasi pertanyaan yang tepat untuk pendahuluan wawancara. 6. Membuat janji dengan narasumber dan mengawali kegiatan wawancara. 7. Menyempurnakan pertanyaan untuk menutup wawancara. 8. Melaksanakan wawancara. Persiapan seseorang wawancara. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara, seorang pewawancara sebaiknya menyusun daftar pertanyaan. Seorang pewawancara harus memiliki pengetahuan seputar hal-hal yang akan diwawancarai. Yang kedua, ketika melakukan wawancara, bersikaplah sopan dan jangan memojokkan narasumber. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik, jangan mengulang pertanyaan. Yang keempat, catatlah hal-hal pokok atau penting dari hasil wawancara. Dan yang kelima, rangkumlah hasil wawancara dan janganlah menulis yang bukan hal-hal pokok atau penting dari berita, jadikanlah sebagai bahan menulis berita. Kerangka wawancara ada 3. Yang pertama, topik wawancara. Yang kedua, calon narasumber. Dan yang ketiga, pokok-pokok isi pertanyaan. Tujuan wawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Langkah-langkah wawancara. Menentukan topik wawancara, menentukan tujuan wawancara, menyusun daftar pertanyaan, menentukan narasumber, melakukan wawancara, mencatat pokok-pokok wawancara, dan menyusun laporan wawancara. Etika dalam wawancara. Yang pertama, mengidentifikasi diri dengan menyebut nama. Yang kedua, jelaskan tujuan dan topik wawancara. Yang ketiga, datanglah tepat waktu yang dijanjikan. Yang keempat, memperhatikan penampilan, termasuk cara berpakaian. 5. Bersikaplah sopan, santun, dan ramah. Keenam, menggunakan bahasa yang komunikatif. Laporan wawancara. Yang pertama topik, yang kedua narasumber, yang ketiga tujuan wawancara, yang keempat tempat wawancara, yang kelima tanggal wawancara, dan yang keenam informasi hasil wawancara, yang ketujuh kesimpulan. Teknik wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data, sedangkan pengumpulan data antara lain ada 3, yaitu 1. Metode pengamatan secara langsung. Yang kedua, metode dengan menggunakan pertanyaan atau wawancara. Dan yang ketiga, metode khusus. Berikut ini contoh wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusma Khatimah dari kelas PBS 1B, NIM 205231046. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada teman saya yaitu Vilanila Aziza tentang virus corona atau COVID-19. Hai Kusnul, ada yang bisa saya bantu? Hai Vil, ini kan lagi musimnya virus corona atau COVID-19. Mau bertanya, apa sih virus corona itu atau COVID-19? Menurut saya ya, virus corona atau COVID-19 itu adalah virus yang menyerang pada sistem pernafasan. Dengan adanya virus tersebut dapat menyebabkan adanya gangguan ringan pada sistem pernafasan, adanya infeksi paru-paru berat, dan juga dapat menyebabkan terjadinya kematian.
Kapan pertama kali virus corona atau COVID-19 itu muncul? Kemunculan virus corona atau COVID-19 mulai terdeteksi pertama kali di kota Wuhan di negara Cina pada awal Desember tahun 2019. Kala itu ada sejumlah pasien yang mendatangi rumah sakit di kota Wuhan dengan gejala penyakit yang tidak dikenal. Kemudian dokter dari rumah sakit Wuhan tersebut menyebarkan tentang virus misterius tersebut ke media sosial. Kemudian sebuah penelitian yang diterbitkan pada bulan Februari menyebutkan bahwa virus corona berasal dari hewan kelelawar. Terus, di mana pertama kali virus corona itu atau COVID-19 itu terjadi? Virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan di negara Cina. Virus ini juga dapat menular dengan sangat cepat dan juga hampir menyebar di seluruh negara termasuk negara Indonesia. Oh iya, Fir. Siapa sih yang pertama kali menemukan virus tersebut? Virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan oleh salah satu seorang dokter dari rumah sakit Wuhan di negara Cina, yaitu Dr. Li Wenliang. Kala itu ada sejumlah pasien yang mendatangi rumah sakit di Wuhan dengan gejala penyakit yang tidak dikenalinya, sehingga Dr. Li Wenliang tersebut menyebarkan tentang virus misterius tersebut ke media sosial. Mengapa virus corona itu berbahaya jika kita tertular? Virus corona atau COVID-19 bisa dikatakan berbahaya karena jika kita bisa tertular dari virus tersebut, kita akan mengalami gangguan pada sistem pernafasan kita. Selain itu, virus tersebut juga dapat mengakibatkan kematian. Bagaimana tips agar kita terhindar dari virus corona atau COVID-19? Tips untuk mencegah virus corona yaitu kita selalu mencuci tangan pakai sabun setiap hari. Ketika ingin keluar rumah, jangan lupa memakai masker, jangan lupa memakai hand sanitizer, dan jangan lupa selalu jaga jarak terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Selain itu, kita juga harus makan makanan yang bergizi dan juga sehat agar kita terhindar dari virus corona tersebut. Itu tadi wawancara saya dengan Filanila Azizah. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.